Makna khilafah dalam konteks NKRI, kriteria penodaan agama, tinjauan pajak bea cukai, dan juga restribusi untuk kepentingan kemaslahatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fahdi Fahlevi yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Fahdi. Halo Firda. Fahdi, bisa Anda jelaskan bagaimana dinamika yang timbul dalam forum Ijtima Ulama MUI tersebut? Ya, tadi Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, Kiai Haji Asrorudin Al-Soleh mengungkapkan bahwa selama berjalannya Ijtima Ulama ini terjadi permusyawaratan yang sangat menguatkan. Asrorudin mengatakan selama berjalannya musyawarah tidak didasarkan kepada kepentingan yang sifatnya personal, baik ananiyah maupun hizbiyah. Seperti itu. Fahdi, apa fatwa yang paling krusial yang timbul dalam forum Ijtima Ulama MUI tersebut? Ya, fatwa krusial yang tadi dihasilkan dari Ijtima Ulama tadi, diantaranya mengenai fatwa haram cryptocurrency, kemudian tentang pinjaman online, lalu mengenai hukum akad nikah secara online. Kemudian MUI juga menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang minuman beralkohol dan sejumlah poin RKUHP, hingga kriteria penodaan agama dan makna jihad dan khilafah. Seperti itu. Fahdi, apakah ada isu tambahan mungkin yang dibahas dalam Ijtima Ulama kali ini? Ya, selain isu-isu tadi, Ijtima Ulama MUI juga merekomendasikan pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Forum Ijtima Ulama MUI menilai Permendikbud-Ristek ini telah menimbulkan kontroversi. Selain itu, prosedur pembentukan Permendikbud-Ristek ini juga dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana diubah Undang-Undang Nomor 15. Kemudian poin dalam Permendikbud-Ristek ini juga dianggap tidak sesuai dengan syariat dan undang-undang dasar serta nilai-nilai Pancasila. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Fahdi Fahlevi atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Fahdi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Di dalam kerangka menegakkan imamah dan juga imaroh. Nah, kemudian di keempat, pemilu dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang harus ada. Yang pertama dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur, adil, dan rahasia. Kemudian yang berikutnya, pilihan didasarkan atas keimanan, ketakwaan kepada Allah, kejujuran, amanah, kompetensi, dan integritas. Pemilihan bukan didasarkan karena persoalan money politik, karena suap, atau karena iming-iming yang bersifat dunia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.